Om Swastiastu. Saya Wayan Asdita Adi, penjabat Perbekal Desa Sukawati, mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada kesempatan ini, memberikan sambutan untuk video promosi kesehatan yang dibuat oleh adik-adik dari mahasiswa Universitas Udayana. Yang saya hormati dosen pendamping lapangan untuk mahasiswa yang di Desa Sukawati, adik-adik mahasiswa Universitas Udayana yang melakukan kegiatan KKN di Desa Sukawati yang saya banggakan, serta pihak-pihak yang ikut serta membuat video ini yang juga saya hormati. Dalam kesempatan ini, saya berharap semoga video ini bisa memberikan informasi yang bisa mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat Desa Sukawati, tentang COVID-19, promosi kesehatan, vaksinasi, dan pentingnya kesehatan mental di masa pandemi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Universitas Udayana, khususnya adik-adik mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN di desa kami di Sukawati, atas dibuatnya video ini yang sangat positif, kreatif, dan informatif kepada masyarakat Desa Sukawati. Dan saya berharap kedepannya adik-adik mahasiswa bisa lebih kreatif lagi untuk membuat sesuatu yang bisa mengedukasi masyarakat kita pada umumnya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian sambutan singkat dari saya. Mohon maaf seandainya ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Semua jenis virus dapat mengalami mutasi atau perubahan bentuk dan menghasilkan berbagai jenis varian baru lainnya termasuk SARS-CoV-2 yang merupakan virus penyebab COVID-19 yang menjadi pandemi saat ini. Dampak yang ditimbulkan tergantung dari letak perubahan atau mutasi yang terjadi pada virus itu sendiri dan dapat mempengaruhi kemampuan virus dalam menyebabkan penyakit, tingkat penyebaran, kinerja obat-obatan, hingga vaksin yang telah didapat. Salah satu varian virus corona yang saat ini sedang mengalami peningkatan kasus di Indonesia dan negara lain ialah varian B16172 atau varian Delta yang pertama ditemukan di India. Berdasarkan laporan WHO, varian Delta telah tersebar di 96 negara di dunia termasuk Indonesia. Varian Delta memiliki kecepatan penyebaran yang lebih tinggi dibanding varian-varian sebelumnya. Dan varian Delta dapat menyebar dari 1 orang ke 5-8 orang lainnya. Dan virus COVID-19 biasa dapat menyebar dari 1 orang ke 2,4 hingga 2,6 orang lainnya. Pelonjakan kasus yang saat ini sedang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh peningkatan interaksi sosial yang masif, longgarnya protokol kesehatan yang timbul, serta diperburuk oleh munculnya varian virus baru yaitu varian Delta yang penyebarannya jauh lebih cepat dibanding varian-varian sebelumnya. Cegah penyebaran COVID-19 mulai dari diri sendiri guna melindungi diri dan orang yang kita sayangi dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sebagai langkah untuk mengurangi penularan COVID-19, pemerintah telah menggalakkan program vaksinasi yang bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka orang yang sudah tervaksinasi tidak akan sakit atau hanya mengalami gejala ringan saja. Tentu apabila seseorang tidak menjalani vaksinasi, maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. Selain itu, tujuan dari vaksinasi COVID-19 adalah yang pertama, mengurangi penularan atau transmisi COVID-19. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan atau kematian akibat COVID-19. Yang ketiga, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Yang keempat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Yang terakhir adalah melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Vaksinasi itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri, sehingga protokol kesehatan seperti 5M tetap harus dilakukan meskipun sudah mendapatkan vaksin. Karena vaksin tidak 100% membuat kita kebal terhadap COVID-19, namun hanya mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19.
Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi hal yang penting diperhatikan pada masa COVID-19 ini, karena kesehatan mental juga membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari penyakit. Berikut, kami sudah himpun beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental Anda. Yang pertama, penting untuk menjaga hubungan yang positif di antara sesama dengan memberikan pujian ataupun dengan memberikan pesan harapan terhadap sesama. Kemudian yang kedua adalah dengan menjaga hubungan dengan keluarga, rekan kerja, ataupun sahabat, walaupun dalam kondisi yang sangat sulit untuk bertatap muka saat ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan menyaring informasi, dengan mengurangi konsumsi informasi yang mengandung hoaks ataupun meningkatkan kegelisahan. Kemudian dengan rutin berolahraga dan menjaga pola makan yang seimbang, menghindari alkohol, tembakau, dan obat-obatan penghilang stres, menjaga pola tidur secara teratur, rajin beribadah dan berdoa, melakukan hal yang menyenangkan seperti melakukan hobi, dan juga apabila Anda sudah merasakan stres yang berlebihan, tidak ada salahnya untuk menghubungi psikiater ataupun psikolog. Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan bahwa faktor kesehatan jiwa sudah menjadi hal yang penting di masa pandemi ini karena persoalan COVID-19 ini bukan hanya sebatas persoalan fisik, melainkan juga faktor psikologis dan juga sektor lainnya.